Oke adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Putra. Apa kabarnya nih adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi nih. Kakak akan sedikit berbagi mengenai sebuah materi, yaitu tentang apa sih? Yaitu tentang penginderaan jauh. Nah, tentang penginderaan jauh nih. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi penginderaan jauh, kakak ingin berbagi kepada kalian nih tentang materi apa saja sih yang akan kita bahas di materi penginderaan jauh ini. Oke. Nah, yang pertama materi yang akan kita bahas mengenai penginderaan jauh pastinya adalah tentang pengertian dari penginderaan jauh. Oke. Nah, yang pertama itu pastinya adalah mengenai pengertian dari penginderaan jauh. Apa sih itu penginderaan jauh? Seperti itu ya. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas itu adalah komponen dalam penginderaan jauh. Komponen penginderaan jauh. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah jenis-jenis atau hasil produksi penginderaan jauh. Hasil produksi penginderaan jauh, atau singkatannya adalah hasil penginderaan jauh. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat selanjutnya adalah unsur interpretasi penginderaan jauh. Unsur interpretasi penginderaan jauh. Nah, keempat ini akan kita bahas dalam materi kita singkat PC atau penginderaan jauh. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya. Pengertian penginderaan jauh. Pengertian penginderaan jauh. Apa sih itu penginderaan jauh? Mungkin diantara kalian ada yang udah mengenal nih penginderaan jauh itu apa sih? Yo, apa itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh itu merupakan sebuah seni ataupun teknik mengenali objek atau fenomena atau kondisi fisik di suatu wilayah menggunakan peralatan atau bisa dikatakan menggunakan sebuah sensor. Oke, menggunakan sebuah sensor sehingga seseorang mampu mengenali atau mengidentifikasi tanpa harus bersentuhan atau mengunjungi objek atau wilayah atau fenomena tersebut.
sebut seperti itu. Oke, kakak ulangi lagi ya. Jadi, penginderaan jauh adalah sebuah seni atau teknik untuk mengenali objek, fenomena, kondisi fisik atau berupa objek, fenomena, kondisi fisik di suatu wilayah menggunakan peralatan atau dengan kata lain menggunakan sebuah sensor sehingga seseorang tersebut mampu mengenali atau mengidentifikasi tanpa harus bersentuhan atau mengunjungi objek atau wilayah atau fenomena tersebut. Jadi contohnya gini, misalkan kakak bertanya sama kalian nih, apa yang kalian ketahui tentang Sleman? Nah, misalkan kalian mengetahui bahwa Sleman itu wilayah yang memiliki kondisi iklim yang cenderung dingin. Kenapa bisa dikatakan cenderung dingin? Karena wilayah Sleman berada di sekitar kaki lereng Gunung Merapi. Dari mana kalian mengetahui? Nah, kalian mengetahui misalkan contoh menggunakan Google Maps atau menggunakan Google Earth. Nah, aplikasi Google Maps atau Google Earth itu merupakan salah satu contoh dari hasil penginderaan jauh. Jadi kalian bisa mengenali sebuah wilayah tanpa harus kalian berkunjung ke wilayah tersebut. Kalian mampu mengenali suatu objek tanpa harus kalian langsung datang ke wilayah di mana objek tersebut berada. Nah, simpelnya seperti itu. Ya, nah itu adalah tahapan materi pertama yang akan kakak jelaskan, yaitu pengertian dari penginderaan jauh. Oke, setelah ini kita akan membahas materi mengenai komponen-komponen yang berada dalam penginderaan jauh. Ya, kita akan lanjutkan di pembahasan materi berikutnya. Oke, tetap semangat untuk terus belajar. Dan jangan lupa persiapkan diri kalian untuk menghadapi ujian dengan banyak berlatih soal. Oke? Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. Setelah tadi kita membahas mengenai pengertian dari penginderaan jauh dan komponen-komponen penginderaan jauh, sekarang kita akan membahas mengenai hasil penginderaan jauh atau jenis-jenis penginderaan jauh ya. Oke. Kita akan membahas mengenai jenis penginderaan jauh. Ini nomor 3-nya ya. Kita akan bahas mengenai jenis penginderaan jauh atau hasil penginderaan jauh. Oke. Penginderaan jauh. Nah, hasil atau jenis penginderaan jauh ini kita bagi ke dalam beberapa buah sudut pandang. Oke, atau pembagian klasifikasi. Klasifikasi yang pertama ini berdasarkan spektrum elektromagnetik. Oke, yang pertama berdasarkan spektrum elektromagnetik. Yang kedua, ini berdasarkan sumbu kamera. Yang ketiga, berdasarkan jumlah kamera. Kemudian yang keempat, berdasarkan sistem wahana. Dan yang kelima, ini berdasarkan warna. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Jenis penginderaan jauh berdasarkan spektrum elektromagnetik. Nah, yang pertama berdasarkan spektrum elektromagnetik atau panjang gelombang, kita mulai dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Oke. Yang pertama itu adalah spektrum ultraviolet. Nah, ini yang pertama. Ini merupakan foto udara
atau citra ultraviolet. Oke. Citra ultraviolet. Nah, ini adalah contohnya ya. Nih, ini contoh dari citra ultraviolet. Bisa dilihat gambarnya. Nah, biasanya citra ultraviolet ini merupakan foto udara yang menggunakan spektrum sinar ultraviolet yang memiliki panjang gelombang berkisar antara berada pada panjang gelombang 0,29 mikrometer. Oke, satuannya adalah mikrometer. Nah, seperti itu ya. Nah, biasanya citra ultraviolet ini dimanfaatkan untuk mengetahui pencemaran air laut oleh tumpahan minyak. Nah, karena dia memiliki tingkat sensitivitas terhadap minyak, jadi biasanya dia akan terlihat warnanya lebih berkilau atau warnanya akan lebih cerah. Selain itu juga foto udara ultraviolet ini untuk mengetahui bangunan yang menggunakan atap seng. Nah, karena dia juga memiliki sensitivitas terhadap logam seperti itu ya. Jadi biasanya kalau untuk ultraviolet itu banyak dipergunakan untuk mengetahui wilayah yang tercemar oleh minyak, tumpahan minyak, atau bangunan yang menggunakan atap seng. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang namanya citra ortokromatik. Nah, ini yang kedua nih. Ini merupakan citra ortokromatik. Citra ortokromatik ini dia merupakan foto udara yang menggunakan spektrum sinar tampak. Spektrum sinar tampaknya itu berada di gelombang hijau dan biru. Makanya di sini ini yang hanya terdapat dua buah warna ya, yaitu ini warna hijau nih, nggak kelihatan ya. Nah, ini warna hijau dan ini warna biru, seperti itu ya. Panjang gelombangnya berkisar antara 0,4 sampai dengan 0,56 mikrometer. Seperti itu ya. Ini contohnya. Ini merupakan citra ortokromatik. Nah, biasanya citra ortokromatik ini dipergunakan untuk mengetahui vegetasi perairan dengan kedalaman tidak lebih dari 20 meter. Nah, karena kenapa? Di sini kan menggunakan spektrumnya warna hijau dan warna biru. Otomatis dia memiliki kepekaan terhadap vegetasi yang berada di bawah permukaan air. Seperti itu. Jadi mudah untuk terlihat. Terutama misalkan contoh kayak terumbu karang. Nah, itu bagus pengamatannya itu menggunakan citra ortokromatik. Seperti itu ya. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga ini namanya adalah foto udara atau citra pankromatik. Nah, kalau citra pankromatik dia menggunakan seluruh spektrum sinar tampak. Nah, sinar tampak itu spektrumnya apa saja? Mulai dari merah, jingga, kuning,
hijau, biru, kemudian nila, dan ungu, atau disingkat menjadi Magikuhibiniu, seperti itu ya. Oke, nah foto udara atau citra pankromatik dia menggunakan gelombang dengan panjang spektrumnya berkisar antara 0,4 sampai dengan 0,7 mikrometer, seperti itu ya. Nah, contohnya ini tadi ya, ini merupakan citra pankromatik, seperti itu. Nah, biasanya kalau citra pankromatik ini dipergunakan untuk membedakan objek secara jelas. Karena kenapa? Spektrum sinar tampak atau spektrum yang dipergunakan dalam citra pankromatik ini merupakan seluruh spektrum tampak yang memudahkan kita untuk membedakan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Oke, kita bisa mengetahui mana rumah, mana gedung, mana sawah, mana tegalan, kemudian mana hutan. Nah, itu bisa dilihat dari citra pankromatik karena warnanya sudah terlihat dengan jelas. Ini menggunakan warna asli. Oke, seperti itu ya. Warna asli maksudnya adalah apa adanya. Jadi kalau misalkan di sana warnanya oranye, dia akan tergambar warna oranye. Kalau misalkan warnanya putih, dia akan tergambar warna putih. Contohnya nih seperti ini. Ini kan atap-atap nih ya, ini warna putih, ini warna oranye, di sekitarnya ada warna hijau. Nah, seperti itu ya. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, namanya adalah, nah ini yang keempat, namanya adalah citra inframerah. Nah, citra inframerah ini merupakan citra atau foto udara yang memanfaatkan spektrum sinar inframerah yang memiliki panjang gelombang berkisar antara 0,9 sampai dengan 1,2 mikrometer. Nah, itu dia. Jadi ini merupakan spektrum yang memiliki gelombang yang terpanjang. Oke. Spektrum yang bisa kita lihat dengan menggunakan mata telanjang itu merupakan spektrum sinar tampak. Oke, jadi bisa dikatakan spektrum sinar tampak itu adalah spektrum atau panjang gelombang sinar yang mampu kita lihat dengan mata telanjang, yang tidak merusak, yang kita melihatnya tidak memerlukan bantuan alat, berbeda dengan spektrum inframerah. Nah, kalau inframerah ini karena memiliki spektrum panjang gelombang yang lumayan panjang, kalau misalkan kita lihat dengan mata telanjang, itu berpotensi untuk merusak mata kita. Contohnya itu adalah sinar laser. Nah, laser itu juga bisa dikatakan spektrumnya panjang gelombangnya adalah inframerah. Kalau misalkan kita lihat dengan mata telanjang, berpotensi merusak mata kita. Kalau ultraviolet itu juga memang sulit untuk kita lihat kan, tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, seperti itu ya. Oke, nah ini contohnya, contoh dari citra inframerah, seperti itu ya. Nah, fungsi dari citra inframerah kalau pada umumnya untuk pertanian dipergunakan untuk mengetahui tanaman yang sehat dan terserang hama atau tanaman yang rusak. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, kalau misalkan tanaman tersebut masih sehat, otomatis dia memiliki kandungan klorofil yang sangat banyak, sehingga dia akan tergambar pada citra inframerah dengan warna yang agak gelap, cenderung gelap. Nah, warnanya merah tapi agak redup, ya. Ada juga ya, karena di sini spektrumnya inframerah, kadang-kadang dia juga bisa agak terlihat warna merah dan warna hijau. Intinya, kalau warna tanaman yang memiliki yang sehat itu dia akan tergambar sedikit gelap
karena memiliki kandungan klorofilnya itu sangat banyak. Tetapi kalau tanaman itu terserang hama atau rusak, maka tanaman tersebut otomatis akan memiliki kandungan klorofil yang lebih sedikit, sehingga di citra inframerah itu akan tergambar warnanya agak kekuning-kuningan seperti itu. Nah, ini merupakan citra yang pembagian citra atau hasil penginderaan jauh berdasarkan spektrum elektromagnetik seperti itu ya. Nah, sekarang setelah kita membahas jenis atau hasil penginderaan jauh berdasarkan spektrum elektromagnetik, kita akan membahas hasil penginderaan jauh berdasarkan sumbu kameranya. Oke, berdasarkan sumbu kamera, hasil penginderaan jauh itu dibedakan menjadi 3. Apa saja itu? Yang pertama, ada yang namanya foto tegak lurus. Nah, ini merupakan contoh dari foto sumbu tegak lurus. Nah, foto sumbu tegak lurus itu posisi sudut pengambilannya. Jadi misalkan contoh, anggaplah ini sensor ya, anggaplah ini sensor. Nah, sudut pengambilannya itu tegak lurus terhadap objek. Anggaplah ini objeknya. Nah, seperti ini. Ini merupakan sudut pengambilannya. Jadi dia posisinya itu tegak lurus terhadap posisi objek, atau bisa dikatakan dia membentuk sudut siku-siku. Nah, ini kalau ditarik tegak lurus, nah seperti ini. Ini memiliki sudut siku-siku. Seperti itu ya. Makanya dia terlihatnya seperti ini. Ini lebih simpelnya untuk membedakan objek secara general. Oke. Dia membedakan objek secara general atau berdasarkan penggunaan lahan. Seperti itu. Misalkan contoh, oh ini ternyata wilayah hutan lindung. Ini merupakan wilayah pesisir pantai. Ini merupakan wilayah sawah. Nah, itu biasanya dia menggunakan foto sumbu tegak lurus. Seperti itu ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini dia foto agak condong. Oke, yang kedua itu merupakan foto sumbu agak condong. Nah, foto sumbu agak condong jadi posisinya seperti ini. Misalkan taruhlah ini sensor yang melakukan perekaman. Oke, ini misalkan objeknya. Oke, contoh simpelnya ini ya. Seperti ini. Jadi sudut pengambilan gambarnya itu agak miring dari posisi objek. Nah, jadi sudutnya seperti ini nanti. Nah, dia agak membentuk sudut siku-siku. Seperti itu ya. Kok sudut siku-siku, sudut lancip. Seperti itu ya. Nah, ini foto bisa kalian lihat di gambar ini kita bisa membedakan, oke, fungsinya dia bisa membedakan bentukan lahan. Bentukan lahan atau bentang lahan. Nah, bisa kita lihat nih di sini. Ini merupakan wilayah pegunungan ya. Dilihat bisa kelihatan kan? Ini posisinya tinggi. Nah, sedangkan semakin ke bawah ini merupakan wilayah lembahnya. Ya, ini nih. Ini merupakan puncak dari pegunungannya. Jadi bisa terlihat lebih jelas fungsi dari foto dengan sumbu agak condong. Kita bisa mengetahui dari bentang lahannya dan ketinggiannya. Seperti itu ya. Itu yang kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga. Oke. Yang ketiga, ini dia. Nah, ini merupakan
foto dengan sumbu sangat condong. Foto sumbu sangat condong. Oke. Nah, foto sumbu sangat condong ini posisi pengambilan gambarnya bisa dikatakan dia sejajar dengan objek. Jadi misalkan anggaplah ini sensornya nih. Kemudian ini objeknya. Nah, seperti ini ya, misal. Nah, posisi pengambilannya itu sejajar terhadap objek. Seperti itu. Oke. Nah, jadi biasanya foto sangat condong ini bisa mengetahui bentuk objeknya. Jadi kita bisa berfungsi untuk membedakan objek secara detail. Jadi kita bisa mengetahui apakah ini rumah ataukah ini gedung. Nah, kita lihat dari foto sudut sangat miringnya nih, kita ketahuan, oh ini ternyata rumah, oh ternyata ini gedung. Seperti itu. Nah, kalau foto sumbu yang tadi, yang tegak lurus sama agak condong, bisa kalian pergunakan aplikasi dari Google Earth. Di situ bisa kalian membuat dari tegak lurus terhadap objeknya atau agak condong. Nah, kalau foto yang sangat condong ini, kalian bisa menggunakan, contohnya yang kalian pergunakan sehari-hari, itu di aplikasi Google Street View. Nah, kalian kan bisa ngelihat jalan nih, lihat jalan, kemudian samping kanan kirinya, termasuk penggunaan lahannya, apakah itu rumah, ataukah itu gedung, ataukah itu stasiun, ataukah itu bandara, ataukah itu pesisir pantai, ataukah itu sungai. Nah, bisa kalian lihat secara jelas, karena simulasi seperti kita berada di jalan tersebut. Jadi kita bisa membedakan objek-objeknya seperti itu. Nah, itu merupakan jenis citra berdasarkan sumbu atau sumbu foto atau sudut pengambilan fotonya. Seperti itu ya. Setelah ini kita akan membahas jenis citra berdasarkan warna, kemudian jumlah kamera dan sistem wahana. Oke. Nah, adik-adik, setelah tadi kita membahas jenis atau hasil penginderaan jauh berdasarkan spektrum elektromagnetik, berdasarkan sumbu kamera. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai 3 sisanya nih ya, yaitu berdasarkan jumlah kameranya, kemudian sistem wahananya, dan berdasarkan warnanya. Oke, sekarang kita bahas berdasarkan jumlah kameranya dulu ya. Yang ketiga, berdasarkan jumlah kamera. Oke. Berdasarkan jumlah kamera, hasil penginderaan jauh atau jenis penginderaan jauh itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada yang namanya foto tunggal. Oke. Nah, foto tunggal ini dia merupakan foto yang menggunakan atau foto udara atau citra yang menggunakan satu kamera dengan rentang panjang gelombang yang lebar. Maksudnya Kak, oke, sebagai contoh tadi gini, salah satu hasil penginderaan jauh ada yang namanya foto udara pankromatik. Kan dia menggunakan seluruh spektrum sinar tampak ya, panjang gelombang antara 0,4 sampai dengan 0,7 mikrometer. Nah, kalau dia menggunakan foto tunggal, nah kameranya tersebut dia memiliki panjang gelombang antara 0,4 sampai dengan 0,7.
dari semua spektrum tampak itu berada di satu buah kamera. Seperti itu, ya. Kelebihannya berarti kalau foto udara tunggal atau foto tunggal, dia menggunakan kameranya itu hanya satu, otomatis lebih simple. Seperti itu, ya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, ada yang namanya foto jamak. Oke, foto jamak. Nah, foto jamak ini merupakan foto udara atau citra. Foto udara atau citra yang menggunakan kamera lebih dari satu dengan rentang saluran atau panjang gelombang yang sempit. Oke, maksudnya contohnya gimana Kak? Jadi gini, misalkan tadi foto, kita kembali lagi ke pankromatik, kan ada Mejiku Hibi Niu, ada 7. Nah, bisa jadi kalau foto jamak itu masing-masing warna dia menggunakan satu buah kamera. Oke, kelebihannya apa? Berarti kita bisa membedakan dari masing-masing spektrum, dari masing-masing warna. Kita bisa membedakan, misalkan kebutuhan kita pengen warna biru, ya udah semua fotonya menggunakan warna biru. Nah, ada warna misalkan mau ortokromatik, ya udah tinggal diambil spektrum warna hijau dan warna birunya saja. Seperti itu. Itu keunggulan dari foto jamak. Oke, jadi keunggulannya adalah lebih terperinci, lebih rinci. Kalau foto tunggal dia lebih simple. Seperti itu ya. Oke, itu yang berdasarkan berdasarkan jumlah kameranya. Sekarang kita akan bahas berdasarkan sistem wahananya. Oke, sekarang berdasarkan sistem wahana, hasil penginderaan jauh itu dibedakan menjadi 2. Oke, kita tulis dulu ya. Yang keempat, ini berdasarkan sistem wahana. Oke, nah, hasil penginderaan jauh berdasarkan sistem wahana itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, namanya adalah foto udara. Foto udara. Nah, foto udara ini merupakan foto yang memanfaatkan wahana dengan tinggi terbang yang rendah hingga sedang. Berarti otomatis foto udara itu adalah foto yang sensornya menempel pada wahana yang memiliki tinggi terbang rendah hingga sedang. Apa saja itu? Yang pertama, drone, kemudian balon udara, kemudian bisa lagi helikopter, dan yang terakhir apa coba? Yang terakhir adalah pesawat udara. Nah, itu merupakan foto udara ya, sistem wahana pesawat dengan ketinggian terbang yang rendah hingga sedang. Sekarang yang kedua, ada lagi yang namanya foto satelit. Foto satelit. Nah, ini merupakan foto udara yang dihasilkan oleh sensor yang menempel pada wahana, atau kita tuliskan lebih detailnya ya, dia merupakan foto udara yang dihasilkan oleh sensor yang menempel
pada satelit yang mengorbit di sekitar bumi. Atau dengan kata lain, foto satelit ini adalah foto yang dihasilkan oleh sensor yang menempel pada wahana yang terbang pada ketinggian yang sangat tinggi, yang pasti di luar angkasa. Seperti itu ya. Ini yang berdasarkan sistem wahana. Oke. Nah, lanjut lagi. Yang terakhir, yang kelima, merupakan foto udara yang klasifikasiannya berdasarkan sistem warna. Oke, jadi setelah tadi kita membahas mengenai foto udara yang berdasarkan panjang gelombang, spektrum panjang gelombang. Kemudian yang kedua berdasarkan sudut pengambilan gambar. Yang ketiga tadi berdasarkan jumlah kamera. Yang keempat ini berdasarkan sistem wahana. Dan yang kelima, yang terakhir, ini berdasarkan sistem warna. Oke, berdasarkan sistem warna. Oke, nah berdasarkan sistem warna, hasil penginderaan jauh itu dibedakan menjadi dua. Apa saja itu? Yang pertama merupakan foto udara warna asli. Oke, atau dengan kata lain, warna yang dihasilkan sesuai dengan kondisi objek di lapangan. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan objek yang berwarna biru, ya akan tergambar warna biru. Kalau misalkan objeknya warna merah, dia akan tergambar warna merah. Objeknya warna kuning, dia akan tergambar warna kuning. Otomatis warnanya asli. Oke, sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang kedua, namanya adalah warna semu atau warna palsu. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Jadi warna semu itu adalah warna yang dihasilkan tidak sesuai dengan kondisi objek di lapangan. Seperti itu. Jadi misalkan seharusnya warnanya hijau, tergambarnya warna biru. Seharusnya warna hijau, tergambarnya warna merah. Nah, seperti itu. Ya. Sekarang contohnya, kalau warna asli itu merupakan foto tadi ada pankromatik. Nah, foto udara pankromatik itu merupakan contoh dari sistem sistem warna asli. Selebihnya itu termasuk ke dalam sistem warna semu. Jadi apa aja tadi? Ada foto ultraviolet, kemudian ortokromatik, dan yang terakhir inframerah. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari hasil penginderaan jauh. Oke, setelah ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur interpretasi penginderaan jauh. Bye-bye. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya ya. Setelah tadi kita membahas mengenai pengertian dasar dari penginderaan jauh, sekarang kakak akan berbagi informasi kepada kalian mengenai komponen dalam penginderaan jauh. Oke, komponen dalam penginderaan jauh diantaranya adalah yang pertama itu adalah energi. Komponen yang pertama itu adalah energi atau sumber tenaga ya, atau sumber tenaga. Nah, sumber tenaga ini bisa dikatakan komponen utama
dalam melakukan perekaman penginderaan jauh. Nah, komponen sumber energi ini dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya energi yang bersifat pasif dan ada yang namanya energi yang bersifat aktif. Nah, contoh dari energi pasif itu adalah sinar matahari. Sedangkan komponen yang bersifat aktif ini berasal dari gelombang elektromagnetik. Oke. Gelombang elektromagnetik. Kenapa matahari dikatakan pasif? Simpelnya gini, matahari dikatakan pasif itu karena dia tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Yang pertama, matahari itu kan memiliki radiasi yang memiliki panjang gelombang yang beragam. Jadi misalkan ada panjang gelombang dari A sampai dengan Z. Nah, matahari itu memiliki semua panjang gelombang tersebut. Ya. Nah, sehingga manusia apabila ingin menggunakan salah satu panjang gelombangnya saja itu tidak bisa. Nah, itu kan berarti otomatis tidak bisa dikendalikan oleh manusia, seperti itu. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, kenapa dia tidak bisa dikendalikan oleh manusia? Sinar matahari atau radiasi sinar matahari itu perekamannya dia hanya bisa dilakukan pada saat siang hari, tidak bisa dilakukan oleh malam hari. Sedangkan gelombang elektromagnetik yang menggunakan sensor, otomatis dia bisa dipergunakan setiap saat, baik itu pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari, seperti itu ya. Oke, jadi ada dua hal nih yang paling utama. Matahari itu dia tidak dapat dikendalikan. Energi yang kita butuhkannya itu tidak bisa dikendalikan. Matahari akan mengeluarkan semua energi yang dia miliki, sedangkan sensor itu bisa kita atur gelombang apa yang kita butuhkan. Yang kedua adalah sinar matahari itu tidak bisa dipergunakan pada saat malam hari, hanya bisa pada saat siang hari saja. Tapi kalau sensor itu bisa dipergunakan sewaktu-waktu, seperti itu ya. Itu komponen yang pertama. Sekarang kita masuk komponen yang kedua. Komponen yang kedua namanya adalah komponen atmosfer. Nah, komponen atmosfer berfungsi untuk memfilter energi yang dipergunakan. Seperti itu. Nah, jadi seperti tadi nih, misalkan kita menggunakan energi pasif, yaitu sinar matahari. Nah, sinar matahari itu kan memiliki beberapa buah panjang gelombang. Nah, otomatis apabila kita ingin menggunakan salah satu panjang gelombangnya, kita harus dibantu oleh atmosfer. Jadi atmosfer itu memilah energi yang bisa dipergunakan dan yang tidak dipergunakan. Oleh sebab itu, peristiwa yang terjadi di lapisan atmosfer itu ada 3. Yang pertama, bisa jadi energi tersebut diserap. Kemudian yang kedua, bisa jadi dia dipantulkan. Dan yang ketiga, bisa jadi energi tersebut diteruskan. Nah, energi yang diteruskan inilah yang disebut dengan istilah jendela atmosfer. Nah, jadi jendela atmosfer itu adalah energi yang berhasil menembus lapisan atmosfer yang kemudian diteruskan hingga mencapai ke permukaan bumi. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke komponen yang ketiga. Komponen yang ketiga itu adalah objek. Nah, apakah objek dalam penginderaan jauh? Nah, objek yang direkam dalam penginderaan jauh itu adalah semua fenomena geosfer. Nah, segala macam fenomena geosfer itu bisa dikatakan objek dalam penginderaan jauh. Baik itu berupa objek benda, fenomena, peristiwa, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, fenomena geosfer berarti isinya apa saja nih? Yang pertama, ada yang namanya litosfer. Kemudian yang kedua ada yang namanya atmosfer. Kemudian yang ketiga ada yang namanya hidrosfer.
Lalu yang keempat, ada yang namanya biosfer. Dan yang kelima, ada yang namanya antroposfer. Antroposfer. Nah, litosfer ini ilmu yang menjelaskan mengenai bentuk permukaan bumi beserta penyusunnya pastinya ya. Berarti ada batuan, ada tanah, kemudian magma ya, isinya dalam perut bumi dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, atmosfer menjelaskan mengenai lapisan udara yang menyelimuti bumi pastinya ya. Kemudian berikutnya ada hidrosfer. Nah, hidrosfer menjelaskan mengenai lapisan perairan. Baik itu perairan darat maupun perairan laut. Air yang muncul di permukaan tanah ataupun yang berada di bawah permukaan tanah. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi biosfer. Biosfer itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, antroposfer. Nah, ini mempelajari tentang dinamika kependudukan. Seperti itu. Jadi lebih ke menjelaskan tentang manusia. Seperti itu ya. Kalau biosfer itu semua makhluk hidup, baik itu hewan, manusia, dan tumbuhan. Sedangkan antroposfer itu hanya terfokus kepada pembahasan manusianya saja. Seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan objek. Sekarang kita masuk ke komponen yang keempat. Nah, komponen yang keempat itu adalah interaksi antara objek dengan energi. Nah, tadi kan sudah ada komponen energi yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada komponen atmosfer. Jadi energi masuk ke lapisan atmosfer untuk difilter terlebih dahulu. Kemudian melalui jendela atmosfer itu ada energi yang diteruskan mencapai ke permukaan bumi. Nah, nanti begitu sampai di permukaan bumi, energi tersebut akan berinteraksi atau bersentuhan dengan objek tersebut. Nah, nantinya energi yang sudah bersentuhan dengan objek itu ada yang diserap dan ada yang dipantulkan. Seperti itu. Jadi nanti bersentuhan nih dengan si objek, kemudian nantinya ada yang dipantulkan kembali dan ada yang diserap, sehingga interaksi antara energi dan objek akan menghasilkan beberapa buah hal. Nah, apa saja yang dihasilkan oleh interaksi antara energi dan objek? Di antaranya adalah yang pertama, bisa berbentuk rona, menghasilkan rona, lalu warna, dan tekstur. Nah, apa itu rona, warna, dan tekstur nanti akan kakak jelaskan ya. Nah, intinya hasil dari interaksi antara energi dan objek akan menghasilkan rona, warna, dan tekstur. Yang pastinya masing-masing objek itu memiliki rona, warna, dan tekstur yang khas, sehingga bisa dibedakan. Misalkan tekstur untuk sawah seperti apa, tekstur untuk tegalan seperti apa. Nah, itu nanti ada ronanya bagaimana, seperti itu ya. Oke, komponen berikutnya yang kelima itu adalah setelah tadi ada interaksi antara objek dan energi, nantinya energi yang dipantulkan tersebut akan ditangkap oleh sebuah sensor. Nah, ada yang namanya sensor. Sensor itu berfungsi untuk menangkap energi yang dipantulkan oleh objek. Oke, yang dipantulkan oleh objek. Seperti itu. Nah, sensor itu juga dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya sensor fotografik. Oke.
ada yang namanya sensor fotografik, dan ada yang namanya sensor elektromagnetik. Elektromagnetik. Nah, sensor fotografik dia menggunakan alat yang berbentuk kamera. Nah, sedangkan elektromagnetik itu sensornya berbentuk sensor pada umumnya yang seperti kita kenal. Misalkan contoh, bentuknya kayak gimana sih Kak? Oke, simpelnya kayak kalian tahu nggak sih panel surya yang di rumah tuh yang biasanya nempel di atap rumah? Nah, bisa jadi bentukannya seperti itu. Ada yang bentukannya seperti itu dan ada yang berbentuk seperti kamera. Nah, kalau kamera itu berarti sensor fotografi. Tapi kalau yang berbentuk seperti panel surya seperti itu, nah itu merupakan sensor elektromagnetik. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Itu komponen yang kelima. Sekarang kita masuk komponen yang keenam. Apakah si sensor tersebut bergerak sendiri pada saat melakukan perekaman? Tidak. Sensor itu menempel pada sebuah alat yang dinamakan wahana. Nah, jadi bisa dikatakan wahana itu adalah alat yang berfungsi membawa sensor pada saat melakukan perekaman. Nah, jadi sensor tersebut dia menempel pada sebuah wahana pada saat dia sedang melakukan perekaman. Nah, wahana berdasarkan ketinggiannya itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada yang wahana dengan tinggi terbang yang rendah. Contoh wahana yang memiliki ketinggian terbang rendah diantaranya adalah 1. Kalau alat yang canggih nih yang terkenal saat ini itu namanya adalah, mungkin kalian mengetahui drone. Nah, drone itu bisa dikatakan sebagai wahana. Seperti itu. Kemudian ada lagi balon udara. Dan ada lagi yang namanya helikopter. Nah, itu memiliki ketinggian terbang yang rendah. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ada wahana yang memiliki ketinggian terbang yang sedang. Kalau wahana yang memiliki ketinggian terbang sedang, contohnya adalah sudah pasti pesawat terbang, ya. Dan yang ketiga, wahana yang memiliki ketinggian terbang yang tergolong tinggi ya, yang masuknya tinggi, itu namanya adalah pastinya apa? Satelit. Betul sekali. Satelit. Seperti itu, ya. Oke, sekarang kita masuk komponen yang keenam selanjutnya, yaitu komponen perolehan data. Perolehan data. Nah, jadi setelah tadi dilakukan perekaman, setelah sensor dibawa oleh wahana berkeliling untuk melakukan perekaman, sehingga muncullah yang namanya perolehan data. Seperti itu ya. Nah, perolehan data itu dibedakan menjadi 2. Ada perolehan data yang bersifat manual dan ada perolehan data yang bersifat numerik. Nah, perolehan data yang bersifat manual itu simpelnya adalah perolehan data yang berupa cetakan. Nah, contohnya foto nih, kalian foto yang dicetak. Nah, itu berarti perolehan data perolehan data dalam bentuk manual. Dan perolehan data yang berbentuk numerik itu merupakan perolehan data yang berbentuk digital. Atau simpelnya kalau kita ngomongin foto nih, kalian sudah membuat sebuah foto. Foto tersebut dicetak atau hanya berbentuk soft file, berbentuk hard file atau soft file. Kalau berbentuk hard file, dia termasuk ke dalam perolehan data dalam bentuk manual. Oke, dan kalau foto tersebut dalam bentuk soft file, berarti dia termasuk ke dalam perolehan data secara numerik atau digital. Seperti itu ya. Nah, selain itu juga perolehan data berdasarkan resolusinya nih. Berdasarkan resolusi itu dibedakan menjadi 4.
Oke, yang pertama, perolehan datanya itu secara perolehan resolusi spasial. Nah, spasial ini berkaitan dengan ukuran objek. Nah, resolusi spasial yang baik itu berarti ukuran objek yang semakin kecil yang mampu tergambar pada penginderaan jauh itu menandakan bahwa resolusi spasialnya semakin baik. Gitu maksudnya ya. Jadi gimana ya? Lebih simpelnya adalah semakin kecil objek bisa tergambar dengan jelas pada penginderaan jauh, maka resolusi spasialnya pun semakin baik, seperti itu. Jadi resolusi spasial bisa dikatakan kemampuan objek atau kemampuan sensor untuk menggambar kemampuan sensor untuk menggambar objek yang memiliki ukuran terkecil atau seminimal mungkin. Seperti itu. Ya, itu yang pertama. Resolusi yang kedua itu adalah resolusi spektral. Nah, apa itu resolusi spektral? Kalau resolusi spektral itu merupakan bergantung dari panjang gelombang. Nah, jadi perolehan datanya berdasarkan resolusi spektral berarti berdasarkan panjang gelombangnya. Apakah dia termasuk panjang gelombang yang termasuk ultraviolet kah? Atau ortokromatik kah? Ataukah pankromatik kah? Atau bahkan inframerah? Nah, nanti berdasarkan spektrum panjang gelombang nanti akan kakak jelaskan setelah ini ya. Jadi itu perolehan data yang berdasarkan resolusi spasial. Berdasarkan resolusi spektral atau panjang gelombang energi yang dipergunakan pada saat perekaman. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu resolusi radiometrik. Nah, apalagi ini radiometrik? Radiometrik. Nah, radiometrik itu berkaitan dengan sensitivitas sensor. Maksudnya Kak, oke. Jadi gini, setiap objek itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Berbeda-beda dalam hal apa? Dalam hal menyerap maupun memantulkan energi. Nah, berarti kan otomatis memiliki kemampuan yang berbeda-beda nih. Nah, resolusi radiometrik semakin bagus itu apabila dia mampu membedakan mana objek, misalkan contohnya, mana objek sawah, mana objek hutan. Nah, berarti kan ada karakteristik yang berbeda nih. Nah, itu yang dimaksud dengan resolusi radiometrik. Semakin bagus resolusi radiometrik, maka kemampuan sensor untuk membedakan energi atau untuk membedakan objek itu semakin baik. Gitu. Sekali lagi kakak ulang, yang dimaksud resolusi radiometrik yang paling bagus itu adalah sensornya mampu membedakan mana energi yang berasal dari sawah, mana energi yang berasal dari hutan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kemampuan sensor dalam membedakan jumlah energi yang dipantulkan atau karakteristik energi yang dipantulkan. Oke, karena sekali lagi katakan kan, yang namanya objek itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam hal menyerap energi dan dalam hal memantulkan energi. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kemudian resolusi yang keempat yang terakhir. Nah, resolusi yang keempat itu namanya adalah resolusi temporal. Nah, resolusi temporal ini berkaitan dengan selang waktu. Nah, jadi resolusi temporal itu adalah bisa dikatakan perekaman di lokasi yang sama namun dalam waktu yang berbeda. Bisa jadi selang waktunya dari pagi, siang, sore, malam bisa, atau per bulan, atau per hari, atau bahkan per tahun. Nah, itulah yang dinamakan dengan resolusi temporal. Biasanya kalau ngomongin resolusi temporal ini sangat baik untuk mengetahui perkembangan suatu wilayah. Ya, misalkan contoh di suatu wilayah nih, dulunya merupakan kawasan hutan lindung, kemudian berubah menjadi kawasan perkebunan, kemudian berubah lagi menjadi kawasan misalkan objek wisata. Nah, itu bisa diketahui dari resolusi temporal, perolehan data secara resolusi temporal dari waktu ke waktu, seperti itu ya. Itu komponen yang ke-6. Sekarang kita masuk komponen yang ke-7.
Komponen yang ketujuh namanya adalah komponen ini apa namanya? User atau pengguna. Oke. Namanya adalah komponen user atau pengguna. Seperti itu ya. Nah, jadi tadi setelah kita membahas mengenai resolusi wahana, ada sensor, ada wahana, ini harusnya 7 ya, bukan 6 ya. Sorry, pantes. Kok kayaknya ada yang salah gitu ya. Jadi setelah tadi kita membahas resolusi yang pertama, komponen yang pertama itu adalah energi. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya komponen atmosfer. Kemudian objek, ada interaksi antara energi dan objek. Kemudian ada sensor, ada wahana. Kemudian yang ketujuh itu adalah komponen perolehan data. Dan yang kedelapan itu adalah komponen user. Oke, atau pengguna. Nah, pengguna ini dibagi menjadi dua. Ada user yang berupa individu, ada user yang berupa lembaga atau kelompok. Nah, tapi pastinya yang namanya user itu merupakan orang atau lembaga yang berkompeten di bidang penginderaan jauh, seperti itu. Jadi tidak bisa sembarang orang dikatakan, oh ini user. Nah, kita dikatakan user apabila kita mampu memanfaatkan dan mampu menggunakan penginderaan jauh sebaik mungkin atau sesuai dengan kaidah yang berlaku. Tidak asal menggunakan saja, seperti itu ya. Oke, dan kalau misalkan contoh lembaga atau kelompok yang termasuk user apa? Bisa jadi kementerian-kementerian yang memanfaatkan hasil penginderaan jauh untuk analisis berdasarkan tupoksi mereka atau job desk mereka masing-masing. Seperti itu. Nah, ini merupakan semua unsur dalam sistem penginderaan jauh. Seperti itu ya. Sekarang kakak pengen buat simulasi dari sistem penginderaan jauh ya. Oke, contoh misalkan anggaplah ini sinar matahari. Kita menggunakan sistem pasif ya. Oke, ini ada mataharinya. Kemudian matahari tersebut dia mengeluarkan radiasi. Nah ya, dia mengeluarkan gelombang. Nah, di sini ada yang namanya atmosfer. Atmosfernya kita anggap berbentuk awan ya. Nah, nanti di lapisan atmosfer ini kan akan ada 3 buah peristiwa. Yang pertama bisa jadi energi tersebut diserap. Oke, bisa jadi kembali dipantulkan. Dan ada juga yang diteruskan. Nah, inilah yang dinamakan jendela atmosfer, seperti itu ya. Nah, misalkan contoh di sini ada lahan, di sini ada anggaplah ini gambar pohon ya. Anggap gambarnya bagus ya. Nah, kemudian di sini ada rumah. Oke. Nah, rumah. Nah, kemudian nantinya energi ini dia akan berinteraksi dengan objek. Nah, kemudian timbullah interaksi tersebut. Nantinya energi tersebut yang sudah berinteraksi dengan objek, akan kembali dipantulkan. Nah, akan kembali dipantulkan. Oke, tambah deh di sini ada 1 orang. Nah, ternyata di sini juga berinteraksi dan akhirnya dipantulkan kembali ke angkasa. Oke. Nah, kemudian ini juga masih bersentuhan dengan lapisan atmosfer sehingga nanti ada energi yang kembali dipantulkan, ada juga energi yang diserap, dan ada energi yang diteruskan.
Nah, nantinya energi yang diteruskan tersebut ditangkap oleh, misalkan anggaplah ini gambar pesawat ya. Nah, misalkan ini gambar pesawat. Nah, pesawatnya ini dia membawa sebuah sensor. Nah, sensor, kemudian si sensor ini dia merekam hasil perekaman tadi tuh. Si energi yang sudah dipantulkan diserap oleh pesawat tadi, ditangkap oleh si sensor. Nah, nantinya data-data hasil perekamannya itu akan diolah. Oke. Misalkan anggaplah di sini ada sebuah perusahaan yang dia bertugas untuk mengolah hasil perekaman. Kalau di Indonesia namanya adalah Badan Informasi Geospasial. Seperti itu. Nah, nantinya dari perolehan data ini, muncullah data tadi ya, ada yang data manual dan ada yang berupa data numerik, ya kan? Ada manual dan ada numerik. Nantinya ke semua tipe data ini yang akan dipergunakan oleh, ada yang dipergunakan oleh user atau berupa individu. Oke, ada juga yang berupa lembaga, misalkan Badan SAR deh. Nah, misalkan contohnya seperti itu. Tapi tidak hanya Badan SAR sih, banyak yang lain juga. Kementerian ESDM juga membutuhkan, Kementerian PUPR juga membutuhkan. Banyak sekali kementerian kalau contoh di Indonesia yang memanfaatkan hasil dari penginderaan jauh untuk pekerjaan mereka, seperti itu ya. Nah, ini semua merupakan bahasan mengenai unsur-unsur dalam penginderaan jauh, seperti itu. Setelah ini kita akan bahas mengenai hasil-hasil dari penginderaan jauh itu apa saja. Oke? Oke adik-adik. Baik adik-adik, sekarang Kak Putra akan menjelaskan kepada kalian mengenai tahapan interpretasi citra atau unsur interpretasi citra. Apa itu unsur interpretasi citra? Unsur interpretasi citra merupakan tahapan yang dipergunakan untuk mengenali objek. Oke. Dia merupakan tahapan identifikasi pengenalan objek. Oke, pada citra pastinya ya. Nah, unsur interpretasi citra yang pertama namanya adalah rona dan warna. Rona dan warna itu merupakan tingkat kecerahan objek tergambar pada citra. Tingkat kecerahan objek tergambar pada citra dipengaruhi oleh jumlah energi yang dipantulkan, seperti itu. Semakin banyak energi yang dipantulkan, maka rona dan warna yang dihasilkannya pun akan semakin cerah. Dan semakin sedikit jumlah energi yang dipantulkan, maka rona ataupun warna yang dihasilkan akan semakin redup atau gelap. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, biasanya objek yang memiliki rona gelap itu pada umumnya memiliki kandungan air. Nah, kenapa? Karena air itu memiliki kemampuan menyerap energi yang sangat baik, tetapi memiliki kemampuan memantulkan energi sangat buruk. Seperti itu, oleh sebab itu, objek yang memiliki kandungan air biasanya dia akan tergambar gelap. Oke, kemudian yang kedua, namanya adalah bentuk. Nah, apa itu bentuk? Bentuk itu merupakan mencerminkan konfigurasi kerangka objek
atau kerangka objek atau kerangka objek baik yang berbentuk umum maupun berbentuk rinci. Baik yang berbentuk umum maupun berbentuk rinci. Sebagai contoh, kalau kita ngomongin sekolah, pada umumnya sekolah itu memiliki bentuk huruf U atau bahkan huruf L. Nah, itu merupakan contoh dari bentuk. Jadi, konfigurasi atau kerangka objek, baik yang berbentuk umum maupun berbentuk khusus. Nah, berarti kalau bentuk U atau bentuk L, kira-kira bentuknya umum atau khusus? Khusus ya, seperti itu. Kalau umum ya berarti kan bentukannya kotak, segitiga, atau trapesium, atau lingkaran, seperti itu ya. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu namanya adalah ukuran. Nah, berarti kalau ukuran apa? Udah jelas ya. Ukuran itu merupakan atribut objek, yang berisi jarak, kemudian luas, kemudian volume, kemudian ketinggian, dan kemiringan. Seperti itu. Jadi ini yang namanya ukuran, dipengaruhi oleh jarak, luas, volume, ketinggian, dan kemiringan. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, sorry. Sekarang yang keempat. Unsur interpretasi yang keempat namanya adalah tekstur. Tekstur. Apa itu tekstur? Tekstur itu merupakan frekuensi perubahan rona. Frekuensi perubahan rona pada citra yang dipengaruhi oleh tingkat keseragaman objek. Seperti itu ya. Jadi, semakin objek tersebut memiliki bentuk, ukuran, dan lain sebagainya yang seragam, maka tekstur yang tergambar akan semakin halus. Begitupun sebaliknya, semakin beragam objeknya, baik dari segi ukuran, baik dari segi ukuran, bentuk, rona, dan warna, maka akan menghasilkan tekstur yang kasar. Contoh, teksturnya kasar itu adalah hutan, apalagi hutan alami. Kalau hutan alami kan jenis tanamannya beda-beda, usianya beda-beda, ketinggiannya beda-beda, jarak antar tanamannya pun beda-beda, maka akan menghasilkan tekstur yang kasar. Sedangkan hutan produksi, nah baru biasanya akan tergambar halus. Karena kenapa? Jenis tanamannya sama, jarak antar tanamannya sama, kemudian usia tanamannya pun sama, nah maka akan menggambarkan tekstur yang halus. Atau contoh lain yang teksturnya halus itu adalah sawah. Nah, seperti itu. Baik, unsur interpretasi citra berikutnya, yang kelima, namanya adalah pola. Apa itu pola? Pola itu merupakan kecenderungan bentuk objek yang tergambar pada citra. Nah, biasanya untuk membedakan pola itu kita lihat contoh simpelnya adalah permukiman. Permukiman itu kan ada 3 pola ya. Ada yang memanjang, ada yang menyebar, dan ada yang mengelompok. Nah, biasanya pola permukiman memanjang banyak ditemukan di sekitar pesisir, ya kan? Kemudian bisa di pinggir sungai, kemudian di pinggir jalan raya, kemudian di pinggir rel kereta, ya kan? Nah, ini merupakan pola.
Ya, jadi bisa kita identifikasi juga di mana lokasi yang tergambar pada citra. Dilihat dari apa? Pola objek di sekitarnya. Oke, kemudian menyebar biasanya terdapat di wilayah pegunungan atau di wilayah, bisa juga di wilayah kars atau kapur. Ya, karena pola permukimannya kan dia akan mencari wilayah yang agak landai, sedangkan di pegunungan itu kan relatif memiliki kemiringan lereng yang sangat curam, sehingga dia akan mencari wilayah yang agak landai untuk dibangun rumah, dan pastinya jarak antar satu rumah dan rumah yang lain tidak akan selalu sama. Seperti itu ya. Kemudian kalau mengelompok, biasanya di wilayah dataran rendah, atau bisa juga di dekat sumber mata air, atau bisa juga di dekat pusat fasilitas pelayanan publik. Nah, itu kan biasanya pola permukimannya mengelompok. Bisa kita lihat dari pola seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut ke unsur interpretasi yang keenam. Unsur interpretasi yang keenam itu namanya adalah bayangan. Nah, bayangan ini memiliki beberapa buah fungsi. Di antaranya untuk mengetahui waktu perekaman objek. Nah, pada sistem pasif. Ya. Nah, itu untuk mengetahui kira-kira dilakukan kalau sistem pasif itu sumber energinya matahari. Ya kan? Nah, berarti kita bisa tahu nih, matahari itu kan terbit dari sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Berarti nantinya bayangannya adalah berlawanan arah dari sudut datangnya sinar matahari. Jadi kalau perekaman pada siang hari berarti bayangannya di sebelah barat. Kalau sore hari perekamannya bayangannya di sebelah timur. Kalau tidak ada bayangan berarti pada saat tengah hari. Seperti itu ya. Selain itu juga bayangan memiliki fungsi sebagai penunjuk arah orientasi citra. Nah, misalkan posisinya ternyata bayangan di sebelah barat nih, berarti kan di sebelah kiri. Berarti kalau ngomongin utaranya di sebelah atas ya kan ya. Nah, kita bisa tahu di mana arah utaranya itu berdasarkan bayangan dari objek. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, itu unsur interpretasi yang ke-6. Sekarang masuk ke unsur interpretasi yang ke-7. Namanya adalah asosiasi. Asosiasi ini merupakan kaitan suatu fenomena dengan objek, atau bisa dikatakan suatu fenomena yang berada di sekitar objek. Oke, sebagai contoh, kalau kita ngomongin stasiun, kira-kira yang kalau kita ngomongin di stasiun, di sekitar stasiun itu bakal ada apa? Pastinya akan ada rel kereta kan? Pastinya akan ada gerbong juga kan? Nah, itu namanya asosiasi. Atau di terminal biasanya berasosiasi dengan apa? Pastinya ada bis kan? Nah, seperti itu. Atau contoh lain yang lebih simpel, sawah irigasi. Berarti kalau kita ngomongin sawah irigasi, biasanya di sekitar sawah irigasi pasti akan ada apa? Pastinya akan ada sungai yang berfungsi untuk menjadi sumber pengairan dari sawah tersebut. Bisa dipahami ya? Itu yang namanya asosiasi. Sekarang yang ke-8, namanya adalah situs. Apa itu situs? Yang namanya situs itu adalah unsur atau fenomena yang terdapat di dalam objek. Nah, jadi kalau kita ngomongin suatu objek, kira-kira apa saja yang biasa berada dalam objek tersebut yang akan tergambar pada citra. Sebagai contoh, kita ngomongin stadion. Nah, kira-kira dalam stadion itu ada apa saja? 1, lapangan bolanya misalkan ya. Kalau stadion sepak bola ada lapangan bolanya. Pastinya dong, akan kelihatan ya, tergambar ya. Kemudian kedua, bisa jadi ada jogging track. Bisa terlihat kan biasanya. Nah, itu. Kemudian ada apa lagi? Tribun penonton. Pastinya dong. Ya, ada ya di sekitarnya. Kemudian ada apa lagi? Misalkan ada gawang. Nah, itu merupakan situs namanya. Jadi unsur atau fenomena yang terdapat pada suatu objek. Bisa dipahami ya?
Nah, ini semua merupakan unsur-unsur dalam interpretasi citra atau tahapan hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pengenalan suatu objek, dalam identifikasi suatu objek yang berada pada citra.